Halo Sobat Inspirasi Abadi, jumpa lagi dengan saya ya. Semoga kalian di sana sehat selalu dan bahagia selalu. Ada 7 cara self-healing untuk menyembuhkan luka batin yang penting untuk kalian ketahui. Perasaan putus asa yang berlangsung lama dapat membuat kita ada dalam situasi depresi yang sangat buruk untuk kesehatan mental dan juga fisik kita. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang kerap tak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami depresi. Banyak orang awam memandang depresi hanya sebagai persoalan batin yang biasa-biasa saja dan tak perlu dikhawatirkan. Padahal, kondisi tersebut seharusnya segera mendapatkan penanganan yang tepat agar tidak menimbulkan kondisi yang lebih parah. Orang yang mengalami depresi pada umumnya mengalami gangguan yang meliputi keadaan emosi, motivasi, fungsional, dan gerak tingkah laku serta kognisi. Agar tidak memicu resiko yang jauh lebih serius, salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah self-healing yang merupakan sebuah proses untuk menyembuhkan diri sendiri dari luka batin. Cara ini dilakukan saat seseorang menyimpan luka batin yang mengganggu emosinya. Self-healing berguna untuk menyelesaikan yang berakibat pada kelelahan emosi seseorang. Berikut informasi lengkap mengenai 7 cara self-healing untuk menyembuhkan luka batin. Yang pertama, berdamai dengan keadaan. Cara self-healing untuk menyembuhkan luka batin yang pertama bisa dengan mencoba berdamai dengan keadaan. Mengingat kembali peristiwa-peristiwa buruk yang masih membekas di hati memang tak terhindarkan. Setiap orang berhak marah atas hal itu. Orang yang hatinya terluka sangat dalam tidak akan dengan mudah melupakannya. Namun, apakah dengan menyalahkan keadaan atas semua peristiwa buruk itu bisa dibenarkan? Apakah dengan mengutuk keadaan bisa membuat batin kita tenang? Tidak. Alangkah lebih bijaksananya jika mencoba berdamai dengan keadaan. Menerima setiap keadaan yang menimpa kita, ini sebagai guru kehidupan yang menempa pribadi kita lebih baik lagi. Yang kedua, tempatkan masa lalu pada tempatnya. Cara self-healing untuk menyembuhkan luka batin berikutnya adalah belajar menempatkan masa lalu pada tempatnya. Setiap orang punya kisah masa lalunya masing-masing. Tidak sedikit mereka memiliki masa lalu yang kelam hingga membuat masa kininya tidak tenang. Namun, kita tidak bisa mengubah peristiwa yang telah terjadi. Sebagai manusia, yang bisa dilakukan hanyalah mengubah respon kita terhadap masa lalu itu. Untuk itu, jadikanlah masa lalu sebagai guru yang mendewasakan. Masa lalu hadir di masa kini, bukan untuk terus disesali, tetapi untuk dimaknai. Memaknai kembali pengalaman masa lalu dengan respon yang positif sangat membantu penyembuhan luka batin kita. Yang ketiga, menulis ekspresif. Menulis punya kekuatan untuk menyembuhkan diri kita dari dalam. Menulis ekspresif adalah menulis untuk mengutarakan segala perasaan yang dialami. Tidak perlu memperhatikan aturan seperti tanda baca, ejaan, dan sebagainya. Intinya, menulis ekspresif adalah sebuah upaya untuk mengungkapkan segala emosi yang dirasakan saat stres datang. Dengan menuliskan segala kekesalan itu dapat membantu kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lain.
Setiap orang adalah penyembuh terbaik bagi dirinya sendiri. Setiap luka batin, masa lalu yang kelam, pengalaman pahit, kegagalan hidup, hanyalah sebuah peristiwa. Setiap peristiwa bisa disikapi dengan bijaksana, dan setiap luka yang membekas bisa disembuhkan. Setiap hal buruk di dunia ini akan terus terjadi, maka maknailah semua luka itu sebagai ujian perjalanan hidup. Cara self-healing selanjutnya, yang keempat adalah meningkatkan self-compassion. Self-compassion merupakan kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri sendiri dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami dengan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri. Melalui self-compassion, seseorang dapat memahami dirinya sendiri. Self-compassion mampu membuat orang memaknai pengalaman yang tidak nyaman dengan emosi yang berbeda. Artinya, ketidaknyamanan yang dimiliki seseorang dapat dimaknai secara positif jika meningkatkan self-compassion. Meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri, merespon peristiwa buruk dengan perasaan lapang dada, dan selalu berupaya membebaskan diri dari duka yang berlarut. Yang kelima, mindfulness. Cara self-healing untuk menyembuhkan luka batin selanjutnya adalah berpikir dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Mengelola pikiran, perasaan, dan lingkungan untuk menghubungkan titik-titik yang ada dalam pikiran kita. Memaknai setiap peristiwa dan kejadian yang pernah kita alami dengan lebih sehat. Mindfulness dapat meningkatkan self-compassion dan kebermaknaan hidup. Mindfulness bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mencari tempat yang sekiranya tenang, kemudian memejamkan mata. Fokus terhadap diri sendiri dan segala pikiran yang kita miliki. Dengan penuh kesadaran, cobalah untuk memahami setiap pergulatan emosi yang ada di dalam diri. Mindfulness ini akan lebih baik jika kita melakukannya secara rutin. Misalnya sebelum berangkat ke kantor, ke kampus atau sekolah, dan sebagainya. Yang keenam, me time. Masalah yang belum selesai pada sebagian orang umumnya berkaitan dengan kehadiran orang lain. Me time ini berguna untuk membuat setiap orang memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Bagaimanapun orang lain memperlakukannya, diri kita masih bisa memilih untuk bahagia. Saat seseorang terlalu sibuk memikirkan orang lain, terkadang ia lupa memikirkan diri sendiri. Meluangkan waktu untuk diri sendiri benar-benar akan membuat kita merasa lebih bermakna. Membuat kita merasa bahwa pusat dari segala kehidupan ini adalah diri sendiri. Orang lain hanya pelengkap kebahagiaan. Yang terakhir, berdialog dengan diri sendiri. Selain me time, untuk menyembuhkan luka batin kamu, juga perlu berdialog dengan diri sendiri. Bicaralah pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya diinginkan. Jujur pada diri sendiri lebih baik ketimbang melampiaskan segala perasaan buruk kita pada sesuatu. Satu-satunya orang yang mampu berbicara dengan lubuk hati terdalam adalah diri sendiri. Saatnya mulai memahami diri sendiri untuk bisa bersyukur atas apa yang hidup ini berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.